Kalian pernah mikir nggak sih, inovasi teknologi itu kayak muncul gitu aja dari langit? Padahal ya, kenyataannya, setiap langkah maju itu selalu dibangun di atas fondasi yang udah ada sebelumnya. Nah, hari ini kita bakal bahas gimana fondasi DevOps sekarang ini melahirkan sebuah evolusi baru yang bakal mengubah total cara kita bikin software, rekayasa platform. Berdiri di atas bahu para raksasa. Kutipan dari Isaac Newton ini, wah pas banget. Inilah inti dari sebuah platform. Kita manfaatin apa yang udah dibuat orang lain supaya kita bisa melompat lebih tinggi, lebih jauh. Nah, di dunia software, raksasa terakhir yang jadi pijakan kita itu ya DevOps. Pertanyaannya, setelah kita berdiri di bahunya, kita mau kemana lagi? Coba kita lihat sejarahnya sebentar. Perjalanan IT itu intinya cuma satu, makin cepat lagi. Dulu di era mainframe, buat rilis satu hal butuh waktu bertahun-tahun. Terus jadi bulanan. Dan sekarang, berkat cloud dan DevOps, kita bisa rilis fitur baru cuma dalam hitungan minggu. Keren kan? Tapi, apa kecepatan ini gratis? Apa nggak ada harga yang harus dibayar? Nggak bisa dipungkiri ya, DevOps itu sebuah revolusi besar. Dinding pemisah antara tim developer sama tim operasional akhirnya runtuh juga. Tapi, lucunya, di balik semua janji manis itu, muncul masalah baru yang nggak disangka-sangka. Semacam paradoks yang sekarang ini banyak banget tim rasain. Eits, jangan salah sangka dulu. Janji-janji DevOps itu beneran terwujud kok. Rilis jadi jauh lebih cepat, kolaborasi antar tim jadi lebih enak, kerjaan manual berkurang, dan kualitas produk pun meningkat. Secara teori, DevOps itu kayak jawaban dari semua doa kita biar bisa kerja lebih efisien. Tapi, nah, ini dia sisi lainnya. Realitanya, demi ngejar kecepatan itu, beban baru justru ditaruh di pundak para developer. Mereka nggak cuma dituntut buat nulis kode yang bagus, tapi juga harus jadi master Kubernetes, ngurusin pipeline CI/CD yang ribet, mantau metrik, dan paham seluk-beluk cloud. Tiba-tiba, seorang developer diharapkan jadi kayak manusia super yang bisa segalanya. Nah, ini dia inti masalahnya. Beban kognitif. Otak kita itu kan kapasitasnya ada batasnya. Waktu seorang developer harus bolak-balik dari nulis kode, terus ngurusin konfigurasi YML, terus pindah lagi lihat dashboard monitoring, fokus mereka jadi pecah. Alih-alih mikirin inovasi, waktu mereka malah habis buat ngurusin kerumitan alat. Ironis banget kan, alat yang tujuannya mempercepat malah jadi penghambat. Terus solusinya gimana dong? Gimana caranya kita bisa dapetin semua manfaat DevOps tanpa bikin developer kita pusing tujuh keliling? Jawabannya ada di perubahan cara berpikir. Kita harus mulai mikir kayak pembangun platform, bukan sekedar pengguna alat. Jadi, apa sih sebenarnya platform itu? Gampangnya gini deh, anggap aja kayak fondasi rumah. Kamu kan nggak perlu bikin adukan semen atau nyetak batu bata sendiri setiap kali mau bangun kan? Kamu tinggal pakai fondasi yang udah kokoh. Nah, platform digital itu fungsinya persis kayak gitu buat developer. Dia ngasih landasan yang solid, jadi mereka bisa fokus bangun fitur keren, bukan ngurusin infrastruktur dari nol lagi. Platform yang bagus itu bisa mengubah kekacauan jadi keteraturan. Coba bayangin semua kerumitan DevOps tadi disederhanakan jadi semacam jalan tol yang mulus buat para developer. Jalan tol ini bikin semua proses yang rumit jadi gampang, alur kerja jadi satset, dan yang paling penting, kreativitas developer jadi bebas tanpa dibatasi hal-hal teknis yang jelimet. Oke, jadi kita udah tahu masalahnya, beban kognitif dari DevOps. Dan kita juga udah punya konsep solusinya, pola pikir platform. Nah, waktu keduanya ini kita gabungkan, lahirlah sebuah disiplin ilmu baru yang powerful banget, rekayasa platform. Dan ini bukan cuma sekedar ide keren di atas kertas loh, ini adalah gelombang besar yang lagi terjadi di industri. Gartner bahkan memprediksi di tahun 2026 nanti, 80% perusahaan software raksasa bakal punya tim platform khusus. Jadi, ini bukan lagi soal kalau, tapi kapan kita akan mengadopsinya. Oke, jadi apa itu rekayasa platform? Kalau mau disederhanakan, intinya gini, perlakukan platform internal di perusahaanmu seolah-olah itu adalah produk yang kamu jual ke pasar. Siapa pelanggannya? Ya para developer di tim kamu sendiri. Dan apa sih yang diinginkan pelanggan? Tentu aja produk yang gampang dipakai, yang menyembunyikan semua kerumitan di balik layar. Nah, pola pikir ini mengubah segalanya. Kamu bukan lagi penjaga gerbang infrastruktur yang serba ribet, kamu adalah seorang manajer produk,
Tugasmu adalah, pertama, pahami pelangganmu, yaitu para developer. Kedua, kasih mereka fitur-fitur swalayan alias self-service. Ketiga, dan ini yang paling krusial, sembunyikan semua kerumitan teknis. Dan keempat, jangan berhenti, terus kembangkan platformmu berdasarkan masukan dari mereka. Oke, kedengarannya ini bagus banget kan? Tapi gimana kita bisa tahu kalau ini beneran berhasil dan bukan cuma sekedar tren sesaat? Nah, kita butuh cara yang jelas untuk mengukur dampaknya. Kesuksesan rekayasa platform itu nggak bisa cuma diukur dari seberapa cepat kita bisa deploy. Karena ini menyangkut manusia, budaya, dan teknologi, kita harus melihatnya dari 3 pilar yang saling berhubungan satu sama lain. Pilar pertama, dan yang paling dasar adalah pengalaman pengembang atau DevX. Pertanyaannya simple, apakah platform kita ini membantu mereka masuk ke flow state, yaitu kondisi super fokus di mana mereka bisa menghasilkan karya terbaiknya? Atau jangan-jangan platform kita malah jadi sumber gangguan? Platform yang sukses itu bikin developer merasa seperti pahlawan, bukan pesuruh. Lanjut ke pilar kedua, budaya. Platform secanggih apapun bakal percuma kalau lingkungan kerjanya penuh ketakutan dan saling menyalahkan. Menurut model Wastrom, budaya yang generatif, di mana informasi itu mengalir, bebas, dan kegagalan dianggap sebagai kesempatan belajar, adalah tanah yang paling subur buat platform bisa tumbuh. Keduanya saling menguatkan. Dan pilar yang ketiga, tentu saja, adalah data teknis yang konkret. Disinilah metrik DORA dari Google berperan. Metrik ini mengukur hal-hal vital seperti seberapa sering sih kita bisa merilis kode baru, terus kalau ada masalah seberapa cepat kita bisa pulih. Platform yang berhasil sudah pasti akan membuat angka-angka ini jadi jauh lebih baik. Nah, inilah gambaran besarnya gimana semua pilar tadi terhubung jadi satu rantai sebab akibat yang kuat. Semua berawal dari developer yang bahagia dan produktif. Kalau didukung sama budaya yang sehat, mereka akan menghasilkan pengiriman software yang cepat dan stabil. Dan ujung-ujungnya apa? Tentu saja, performa bisnis perusahaan jadi lebih baik. Itulah tujuan akhirnya. Jadi, sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Apakah tim Anda saat ini sedang benar-benar membangun sebuah platform yang terintegrasi? Atau jangan-jangan cuma sibuk mengumpulkan setumpuk alat-alat yang rumit? Karena perbedaannya sangat besar. Yang satu adalah fondasi untuk masa depan, sementara yang lainnya hanyalah pengulangan masalah dari masa lalu.